Buat kamu di sini yang jualan retail ya, jualan produk retail dan kamu ingin coba TikTok Ads dan mungkin kamu bingung ya, kenapa di penempatan TikTok Ads itu ada beberapa objektif ya. Nah, jadi kita akan bahas lebih detail di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Condes dari upgrade.id. Dan di video kali ini kita akan bahas apa sih perbedaan VSA, LSA, dan PSA di TikTok Ads ya. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman ya. Dan ini mungkin nanti akan banyak hal yang kita sensor ya, jadi, dari data TikTok Ads ini. Tapi, kita kan coba masuk ke bagian ini ya, kalau misalkan teman-teman jualan retail itu biasanya kita pilih produk sales, oke. Jadi bagian create, kita pilih produk sales, terus di sini kita pilih TikTok Shop, terus tinggal di continue. Nah, di bagian sini, mungkin kalau teman-teman pertama kali iklan itu ada namanya shopping ads tipe ya. Ada video shopping ads, live shopping ads, produk shopping ads, oke. Jadi setiap objektif ini teman-teman, itu punya apa tujuannya masing-masing dan kriterianya itu akan berbeda-beda ya. Bedanya kayak gimana? Nah, saya akan langsung masuk ke ini ya, Canva, biar teman-teman dapat gambaran ya. Apa sih perbedaan VSA, PSA, dan LSA? Oke. Jadi iklan LSA itu yang seperti ini ya. Live shopping ads. Mungkin teman-teman pernah lihat yang kayak gini ya. Jadi teman-teman scrolling di TikTok, terus tiba-tiba muncul nih live-nya orang. Jadi LSA itu ada 2 ya. LSA yang real time shopping ads kayak gini ya, atau LSA yang pilih video. Jadi ada 2, oke. Kalau LSA atau iklan itu terlihat jelas di bagian sini, ada sponsor. Jadi objektif atau kreatif iklan ya atau video yang iklannya pasti ada sponsor. Nah, ini kalau ini pilih LSA atau live shopping ads yang real time live. Jadi misalkan kita nge-live, tiba-tiba bisa muncul di depan orang. Ada pilihan satunya lagi yang pilih video gitu. Jadi misalkan teman-teman bikin video nih, misalkan kayak, "Yuk join live aku, dapatkan diskon 30%." Nah, langsung klik apa, ini ya, tombol live sekarang ya. Jadi pas kita bikin video kayak gitu, terus kita ngarahkan orang untuk masuk ke live, itu bisa pilih juga, ya. Jadi live shopping ads itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang sering nge-live. Jadi kalau teman-teman di sini nge-live, terus teman-teman kayak, "Aduh Mas, live-ku kok kurang rame ya?" Nah, itu bisa pakai LSA. Nah, mungkin kalau teman-teman tanya, "Mas, apa bedanya kalau kita iklan LSA yang dari website ads TikTok sama yang dari aplikasi Mas, yang promote?" Itu kan juga ada aplikasi promote. Oke. Nah, kalau teman-teman pakai aplikasi yang promote, itu biasanya fiturnya kurang lengkap. Ya, jadi kayak pentargeting-nya, pentargetan kurang lebih sama ya, tapi kayak teman-teman bisa pakai, custom audience, itu kan nggak ada di dalam aplikasi TikTok atau langsung promote. Jadi promote itu memang didesain lebih simpel, ya. Tapi kalau saya lihat ya, promote ya, kok promote ya. Promote itu bisa lebih, murah biayanya dibandingkan LSA yang dari ini, dari website. Karena kalau LSA dari website itu minimal Rp100.000 ya. Nih ya, tuh at least Rp100.000 daily budget-nya, oke. Ya jadi yang teman-teman harus perhatikan, ya itu perbedaannya. Apa iklan LSA langsung dari aplikasi, yang dari promote, atau yang dari website kayak gini. Yang kedua, selain LSA ini biasanya sering dipakai ya, buat teman-teman yang sering nge-live itu silakan dipakai LSA. Tapi kalau kamu belum nge-live, kamu bisa pakai yang namanya VSA. VSA itu apa? VSA itu Video Shopping Ads. Jadi mungkin teman-teman sering lihat, tiba-tiba muncul di FYP kita kayak gini, ada sponsor, terus di sini ada keranjang kuning. Nah, ini kalau video shopping ads. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi video kita yang muncul di depan orang, orang bisa klik keranjang kuning dan orang bisa langsung beli. Itu namanya video shopping ads ya. Jadi misalkan kayak gini, kan tinggal pilih nih video shopping ads ini, terus tinggal pilih akunnya, terus nanti di bagian continue, isi dulu budgetnya ya. Oh bentar, coba yang tadi LS-nya juga sama 100.000 ya. Ini kan, kirim titiknya, ini nanti kita sensor ya. Terus nah di sini 100.000 juga sama ya. Entah video shopping ads sama LSA juga 100.000. Ya PSA juga 100.000 sama ya, minimal di TikTok ya. Dulu 200.000 teman-teman, sekarang turun 100.000. Nah terus nanti di sini teman-teman tinggal pilih videonya ya. Jadi tinggal pilih videonya sama produk apa yang teman-teman mau naikin. Tuh. Video juga sekarang bisa ambil dari TikToknya langsung yang udah diposting atau bisa upload manual ya. Tuh.
Itu kalau VSA. Nah, sedangkan kalau yang terakhir ada PSA. Jadi PSA ini cukup unik ya menurut saya. Kenapa? Karena saya bingung teman-teman, PSA itu munculnya di mana? Karena saya lihat di bagian sini itu, yang saya lihat ya, saya belum menemukan ada tulisan sponsor gitu di bagian produk ya. Cuman, saya nggak tahu teman-teman di sini ada yang pakai PSA dan merhatiin nggak, PSA itu muncul di mana? Karena waktu saya lihat-lihat kok saya nggak bingung munculnya di mana, tapi penjualannya bagus gitu. Makanya ini adalah apa, objektif atau SIP yang menurut saya agak lucu gitu ya. Cuman konversinya bagus-bagus aja sih, oke. Nah, jadi kita lihat di sini, PSA itu apa? PSA itu iklan produk shopping ads. Oke, jadi pas orang masuk ke bagian shop ini, nah ini kan ada beberapa produk yang muncul kan. Nah, PSA itu bisa muncul di sini, ya. Jadi saya juga belum melihat pasti munculnya itu di bagian langsung di depan orang, atau saat ada orang yang nge-search kayak di marketplace, ya iklan marketplace. Jadi, ya ini iklan yang objektif ads tipe yang menurut saya sih agak unik ya. Cuman, dari yang saya lihat sepengalaman kita sih, untuk retail itu lumayan bagus PSA ini, sama VSA ya. Kalau LSA sepengalaman kita, viewersnya naik, tapi yang check out nggak sebagus VSA sama PSA. Ya, jadi nanti teman-teman bisa testing ya dari 3 objektif ini. Apakah teman-teman itu lebih bagus yang PSA, VSA, atau LSA? Cuman kalau saran dari saya, kalau kamu rutin nge-live, kalau bisa jalan 3. Cuman kalau kamu belum rutin nge-live, jalan 2 aja nggak apa-apa. PSA sama PSA, ya. Tuh, jadi ya ini teman-teman nanti bisa coba ya. Nah, ini kita nggak bisa demoin lebih detail ya, karena, ada beberapa hal yang harus kita sensor. Tapi ini agar teman-teman kebayang, kalau teman-teman iklan di TikTok, itu ada 3 pilihan ini, ya, VSA, LSA, sama PSA. Untuk produk yang ada keranjang kuningnya atau TikTok Shop. Jadi, silakan teman-teman sesuaikan lagi, ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu buat teman-teman yang iklan di TikTok, ya. Seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.